Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan membongkar sesuatu yang jujur aja krusial banget. Perilaku manusia di tempat kerja. Kenapa? Karena kalau kita bisa memahaminya, kita bisa membangun tim yang bukan cuma produktif, tapi juga solid dan sehat. Pernah kepikiran gak sih kenapa ya ada tim yang rasanya klop banget, semua orang saling dukung, tapi di sisi lain ada tim yang suasananya beracun. Nah, ini dia misteri besar yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Biar kebayang, kita langsung aja bedah kasus nyata. Bayangkan sebuah call center. Masalahnya, karyawan sering nggak masuk, gonta-ganti orang terus, dan motivasinya anjlok. Usut punya usut, biang keladinya adalah seorang manajer yang hobinya menghukum karyawan di depan umum, bahkan untuk kesalahan sepele. Nah, kasus inilah yang akan jadi pasien kita hari ini. Ini dia peta perjalanan kita untuk memecahkan misteri tadi. Kita mulai dari misterinya dulu, lalu kita bangun kerangka untuk menganalisisnya. Habis itu, kita akan menyelam ke soal kepribadian dan persepsi, lanjut ke gimana perilaku itu dipelajari, dan terakhir, kita rangkum semuanya dalam perangkat wajib untuk manajer modern. Oke, kita masuk babak pertama. Misteri tempat kerja. Yuk, kita siapkan panggung investigasinya. Logikanya kan simpel ya, kayak dokter aja. Nggak mungkin kan langsung kasih obat tanpa periksa dulu. Manajer yang hebat juga gitu. Mereka perlu mendiagnosis akar masalahnya dulu. Jadi, langkah pertama kita adalah menemukan alat diagnosis yang pas. Nah, alatnya itu apa? Di bagian kedua ini kita bakal kenalan sama sebuah kerangka kerja yang sangat ampuh untuk membaca situasi di tempat kerja. Namanya model Gibson. Gampangnya gini, model Gibson bilang kalau perilaku seorang karyawan itu nggak muncul tiba-tiba. Perilaku itu hasil dari tarik-menarik 3 kekuatan utama. Pertama, ya dari individunya sendiri, kemampuan, skill, pengalaman. Kedua, faktor psikologisnya, cara dia berpikir, kepribadiannya. Dan yang ketiga ini juga penting yaitu faktor organisasinya. Gaya kepemimpinan di sana, budayanya, aturannya, semuanya saling mempengaruhi. Sekarang, yuk kita zoom in ke dua lingkaran pertama tadi, individu dan psikologinya. Bagian ini bakal fokus menjawab. Sebenarnya siapa sih orang-orang di tim kita ini? Dan gimana cara mereka melihat dunia kerja? Nah, untuk memetakan kepribadian seseorang, ada model yang populer banget namanya The Big Five. Anggap aja ini seperti 5 blok bangunan dasar yang membentuk siapa diri kita, terutama di lingkungan kerja. 5 pilar ini atau biasa disingkat OCEAN adalah keterbukaan, kesadaran, ekstroversi, keramahan, dan neurotisisme. Penting buat diingat, ini bukan soal mana yang baik atau buruk ya, tapi ini tentang memahami kecenderungan alami seseorang. Terus, apa gunanya kita tahu ini semua? Nah, disinilah teori Holland berperan. Intinya tuh klop nggak klop. Saat kepribadian seseorang nyambung sama jenis pekerjaannya, wah, udah pasti kepuasan dan kinerjanya bakal naik drastis. Sebaliknya, kalau dipaksa nggak cocok, ya hasilnya nggak akan maksimal. Oke, kepribadian udah. Tapi ada lagi nih yang nggak kalah penting. Persepsi alias cara kita memandang dunia. Prosesnya kira-kira begini. Ada kejadian, kita memperhatikan kejadian itu, terus otak kita langsung kasih makna. Baru deh kita bereaksi. Nah, kuncinya ada di interpretasi. Makanya, dua orang bisa lihat kejadian yang sama persis, tapi reaksinya bisa beda total. Karena realitas buat kita itu, ya apa yang kita tafsirkan. Masalahnya otak kita itu pemalas. Dia suka ambil jalan pintas buat menafsirkan sesuatu. Inilah yang disebut bias kognitif. Misalnya nih, bias konfirmasi. Ini yang bikin kita cuma nyari-nyari info yang setuju sama kita doang. Atau bias penjangkaran yang bikin kita terpaku sama informasi pertama yang kita dapat. Jalan pintas kayak gini seringkali menyesatkan. Oke, jadi kita udah ngerti siapa orangnya. Sekarang kita geser nih pertanyaannya. Jadi, gimana perilakunya terbentuk dan dipelajari? Nah, disinilah kita mulai bisa masuk untuk mempengaruhi atau bahkan mengubah sesuatu. Gini, pada dasarnya ada 3 cara utama orang belajar berperilaku. Ada pembelajaran klasik, ada pembelajaran sosial. Tapi untuk kasus kita ini, yang paling relevan dan paling penting untuk dipahami adalah pengkondisian operan. Kita fokus ke sini ya. Konsep pengkondisian operan ini super simple loh. Perilaku kita itu pada dasarnya dibentuk sama konsekuensinya. Kalau kita ngelakuin sesuatu terus dapat enaknya atau dapat hadiah, ya kita bakal ulangin lagi. Sebaliknya, kalau dapat nggak enaknya atau kena hukuman, ya kita bakal berhenti. Sekarang, coba kita sambungin lagi ke kasus call center tadi. Ingat kan kelakuan manajernya? Bentak-bentak, menghukum di depan umum.
Nah, itu adalah contoh paling nyata dari penerapan konsekuensi negatif alias hukuman. Terus, hasilnya apa? Hukuman yang terus-menerus itu menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketakutan. Karyawan jadi kerja cuma buat menghindari omelan, bukan buat jadi yang terbaik. Ini resep jitu untuk membunuh motivasi. Coba bayangin kalau dibalik. Kalau manajernya pakai penguatan positif, misalnya kasih pujian tulus saat ada yang kerja bagus, wah energinya pasti beda banget. Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Kita sampai di bagian terakhir nih. Di sini kita akan merangkai semua pemahaman tadi menjadi satu set peralatan yang wajib dimiliki manajer zaman sekarang. Kalau kita lihat lagi si manajer di call center tadi ya, kotak peralatannya itu udah kuno. Isinya cuma perintah dan kontrol. Padahal yang dibutuhin sekarang itu alat-alat seperti kecerdasan emosional biar bisa empati sama tim, kepemimpinan yang adaptif biar fleksibel, dan tentu saja komunikasi yang inklusif supaya semua orang merasa didengar. Jadi, pelajaran utamanya adalah perilaku di tempat kerja itu bukan sihir, itu adalah produk dari 3 hal sederhana. Siapa diri kita, yaitu kepribadian. Bagaimana kita melihat dunia, yaitu persepsi. Dan bagaimana lingkungan merespons tindakan kita, yaitu pembelajaran. Kalau Anda bisa menguasai ketiganya, Anda sudah memegang kunci manajemen yang efektif. Nah, sekarang pertanyaannya kembali untuk Anda. Dengan semua pemahaman ini, kalau Anda dihadapkan pada situasi tim yang bermasalah, alat mana dari kotak peralatan modern ini yang akan Anda gunakan pertama kali? Coba deh direnungkan.